Hai guys, kembali lagi bersama saya di Stasiun Movie. Apa kabarnya brother and sister? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Gimana apa hari ini kalian masih masak mie instan di malam hari? Hehehehe. Kayak nyong dong. Oke lah, daripada banyak bacot dan babi bu di awal dan malah mikirin gajian yang masih lama, apalagi malah ngoser-ngoser nang pawan sambil kecil-kecil kayak bocah gemblung. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Cry Havoc yang dirilis pada tahun 2020 tentang psikopat bertopeng. Dan bagaimana kisahnya? Mari ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan seorang wanita bernama Rachel yang tidak sadarkan diri dan diikat di tengah hutan menggunakan rantai besi panjang layaknya seperti band black metal. Dan setelah sadar dari pingsannya, dia melihat seorang psikopat yang nampaknya lagi tepar selepas minum ciuci kakak. Sebagian kalian pasti tahu kualitas lokal alkohol itu dan sampai-sampai membuat psikopat jatuh tepar. Lalu Rachel terlihat sebuah kunci di tangan. Dengan penuh hati-hati, Rachel mengambil kuncinya. Namun ketika membuka borgol di tangannya, tiba-tiba psikopat itu sudah berdiri di depan Rachel. Beruntung psikopat itu dalam keadaan dirantai di pohon albiso yang sama dengannya. Akan hal itu bukan masalah bagi psikopat. Ternyata kejadian itu diawasi oleh seorang pria di tempat lain yang diketahui bernama Tyson. Selain psikopat dan Rachel juga ada beberapa penjaga yang berjaga di hutan itu. Sementara psikopat itu melepas kancing bajunya Rachel dan seakan tidak kuat melihat apem indahnya. Lalu ketika psikopat itu ingin memotong kue apem Rachel, terdengar suara langkah kaki yang dekat. Akhirnya psikopat itu pun menewaskan salah satu penjaga. Suara tembakan itu membuat Rachel terbangun dan melarikan diri. Scene pun berganti seorang wanita bernama Ellen yang datang ke sebuah kafe. Yang diketahui Ellen merupakan seorang jurnalis. Ternyata maksud dan tujuannya ke kafe itu bertemu dengan seseorang untuk keperluan interview. Yang tak lama kemudian datang seorang wanita bernama Darkham dan mengajaknya pergi ke sebuah tempat. Namun sebelum memasuki mobil, Darkham memberikan kode kepada pemuda yang mengendarai motor. Dan tak jauh dari sana terdapat seorang pria bernama John yang mengawasi mereka. Singkat waktu, Darkham berhenti ketika memasuki sebuah hutan. Disusul datangnya seorang pria yang bermotor. Ternyata Darkham seorang pengacara dari seorang klien yang masuk dalam daftar 10 orang yang paling dicari di FBI. Maka dari itu Helen diminta untuk menyerahkan semua gadget, tablet dan HP yang baru saja kredit di aplikasi pinjol itu jika ingin mengantar kliennya. Karena mengingat kliennya Darkham yang menjadi buronan FBI sehingga membutuhkan privasi agar tidak terlacak. Awalnya Helen menolak, namun karena ambisinya yang ingin menjadi jurnalis ternama, akhirnya menyerahkan semua gadgetnya dan diketahui ternyata kliennya Darkham sendiri yang mengundang Helen untuk menginterview dirinya. Lalu beralih ke seorang wanita yang lagi bersembunyi dari psikopat. Setelah berhasil membuka borgol, dia kembali mencari jalan keluar untuk pergi. Namun sayang pelariannya gagal karena dia harus tewas. Di tempat lain, Darkham membawa Ellen ke penjaga berikutnya, yang dimana Ellen diperiksa lalu matanya ditutup menggunakan kain karung tepung terigu. Dan di situ nampak John yang sedang mengawasi situasi dan kondisi di sana. Lalu Helen dibawa masuk ke sebuah ruangan dan diminta mengganti pakaiannya dengan pakaian yang seksoi yang telah disediakan. Helen yang mendengar itu
Merasa dipermainkan namun demi karir yang meroket, Helen bersedia melakukan dan meminta sebuah kamera untuk sebuah konten interviewnya. Untungnya Dark mengizinkan membawa kamera untuk merekam interviewnya, yang dimana itu penting untuk bukti kalau dirinya telah menginterview buronan FBI. Sementara John yang sedang mencari tempat yang aman untuk mengintai dan mengawasi dikejutkan dengan seorang penjaga yang tiba-tiba menembaknya. Beruntung tembakan meleset dan akhirnya terjadi adu tembak menembak di antara mereka berdua, hingga akhirnya John berhasil melumpuhkan penjaga itu. Lalu John mendekati sambil menunjukkan foto seorang wanita yang ternyata adalah Rachel. Menunjukkan foto namun sayangnya penjaga itu tetap tutup mulut hingga nafas terakhirnya melesat. Beralih lagi ke Helen yang akhirnya bertemu dengan narasumbernya yang tak lain adalah Tyson. Tyson menyambut Helen dengan baik dan menyuruhnya duduk untuk memulai interviewnya. Ternyata Tyson seorang sultan kaya raya yang menginvestasikan semua hartanya untuk membuat film yang tidak ada tamatnya, yaitu film trailer psikopat yang menyuguhkan pembunuhan dengan nyata. Dan psikopat bertopeng adalah bintang utamanya yang diberi nama Hova. Tyson menceritakan bagaimana dirinya menemukan Hova ketika di dalam penjara. Saat itu dirinya ditempatkan bersebelahan dengan sel Hova dan dia hanya berjalan bolak-balik. Bahkan Hova tidak diizinkan keluar dari selnya. Hal itu membuat dirinya yang melihat bakat dan potensi sebagai bintang utama di filmnya. Maka dari itu setelah dirinya bebas dari penjara, Tyson mengeluarkan Hova dengan memberikan jaminan yang dia tahu dia akan menewaskan siapa saja yang ada di hadapannya termasuk Tyson. Sehingga membuat Tyson selalu membawa senjata walaupun sedang makan, berak, dan tidur, dan menaruh di bawah bantal setiap malamnya. Tyson yang menganggap pembunuhan yang terjadi pada filmnya merupakan sebuah karya seni yang sebenarnya, dan ketika Helen mengatakan apa yang diinginkan Tyson mengaku menginginkan kebenaran karena tidak banyak kebahagiaan di dalam kebenaran. Selain itu, Tyson menjadikan seorang wanita untuk bermain di film rilisannya. Tyson yang sadar mereka semua hanya ingin ketenaran dan kekayaan membuat mudah dengan mengiming-imingi uang $1 juta. Wow! Namun Tyson memastikan kalau mereka tidak memiliki ayah ataupun suami. Lalu pembahasan mereka semakin instan, di mana Helen mulai menanyakan sosok ayah Tyson. Tyson bersedia menceritakan tentang ayahnya, namun Helen harus lebih dulu bercerita tentang ayahnya. Dan Helen mengaku kedua orang tuanya telah lama bercerai. Semenjak bercerai, Helen selalu menunggu telepon dari sang ayah. Namun seiring berjalannya waktu, sang ayah semakin jarang menghubunginya. Hingga akhirnya ayah tidak pernah lagi menelpon dirinya. Dan Helen telah mendapat kabar dari sang ayah telah memiliki keluarga yang baru. Ternyata sebelum mengundang Helen datang untuk menginterview dirinya, Tyson telah lebih dulu mencari tahu siapa Helen, seperti kondisi keluarganya dan status yang belum nikah dan berambisi menjadi jurnalis terkenal. Hal itu sesuai dengan kriteria yang diinginkan Tyson untuk menjadikan Helen sebagai korban berikutnya. Sementara Helen yang baru saja menyadari dan bergegas menyudahi interviewnya, namun sayang semuanya itu sudah terlambat. Lalu Helen yang sudah tidak sadar dengan dirinya sudah terikat di pohon kemplung yang tak lama datanglah Hova.
Di sana Howard mencoba menyadarkan dirinya dengan mengelus-elus mukanya dan membuat Helen terkejut. Lalu Howard menghampiri wanita itu yang di dekatnya dan menewaskannya dengan cara yang mengerikan dengan ngebor lehernya dan mengeluarkan darahnya dan menampungnya di dalam gelas aluminium dan memaksa Helen untuk meminumnya. Sementara John yang bertemu dengan dua orang penjaga dan Nini Tarkem menanyakan keberadaan Rachel kepada mereka dan menunjukkan identitasnya sebagai polisi. Hingga akhirnya terjadi baku tembak sedangkan Nini Tarkem melarikan diri. Ketika Howard sedang unboxing Helen untuk melihat kue apemnya, terdengar suara tembakan yang berasal dari John yang lagi baku tembak. Howard pun menghampiri sumber suara. Sementara Helen memanfaatkan situasi itu untuk melarikan diri. Helen mengambil kampak tidak pakai 212 sebagai senjata, disusul dengan melanjutkan pelariannya dengan sangat berhati-hati. Namun tanpa sengaja Helen melihat Wallace sedang berlari, langsung melayangkan kampaknya membuat Nini Tarkem tewas seketika. Begitu juga John yang berhasil menewaskan satu penjaga lain yang akhirnya Helen bertemu dengan John. Helen begitu lega ketika mengetahui John seorang polisi. Lalu John bertanya kepada Helen. Bertanya apakah Helen pernah melihat Rachel. Sayangnya Helen mengatakan tidak pernah melihat. Lalu Helen menceritakan semuanya kepada John tentang apa yang terjadi di sana, serta meminta John untuk mencari bantuan dengan menghubungi 911. Namun karena lokasi mereka yang berada di tengah hutan yang di sini sudah dipastikan tidak ada sinyal. Ditambah dengan John yang sengaja datang untuk mencari Rachel dan ternyata adalah putri satu-satunya. Akhirnya John menyuruh Helen untuk naik motor. Tapi apa dikata karena Helen tidak bisa pakai motor manual, akhirnya Helen bonceng dan menuju mobilnya yang terparkir. Namun sayangnya keberadaan mobilnya sudah diketahui oleh dua orang penjaga. Setelah sekian lama menunggu dua orang itu belum juga pergi, di mana mereka juga menunggu pemilik mobil itu datang. Setelah sekian lama menunggu, dua orang itu juga belum pergi, di mana mereka juga menunggu pemilik mobil itu datang, yaitu John. Namun karena pemilik mobil itu tidak kunjung datang, akhirnya mereka menembak ban mobilnya. Yang lama datang para penjaga lain muncul dari dalam hutan. John segera mengamankan Helen untuk masuk di dalam bagasi mobil yang terbengkalai, sementara dirinya yang akan menghadapi mereka semua seorang diri. Ternyata hutan itu milik Tyson yang sengaja digunakan sebagai lokasi syuting, yang dimana banyak penjaga yang bertugas mengamankan hutan dari penyusup dan juga memastikan Howard tidak kabur. Mereka semua dibekali senjata karena Howard tidak pandang bulu dalam mendiskon nyawanya apa yang ada di depannya, walaupun sang sutradara sekalipun. Dan banyak fakta lain dari para wanita yang terluka diberi perawatan oleh Tyson. Ketika sembuh, mereka harus bertahan hidup kembali dari Howard. Dan sementara Howard yang mengetahui Helen melarikan diri terus mencarinya hingga akhirnya Howard menemukan persembunyiannya Helen. Helen yang ketakutan dan panik berusaha kabur menuju danau. Namun sayang keputusan membuat dirinya terpojok. Sedangkan di tempat lain, John berhasil menewaskan semua penjaga yang tidak ahli menggunakan senjata karena masih nanak nunuk dan amatir. Dari penjaga yang begitu banyak, tidak ada satupun peluru yang mengenai John. Lalu John menghampiri seorang wanita yang berteriak minta tolong sebelum wanita itu pingsan. John pun menyadarkan wanita itu dan bertanya tentang keberadaan Rachel. Ternyata wanita itu satu angkatan yang ditangkap bareng sehingga dia tahu keberadaan Rachel. Wanita itu mengatakan Rachel berada di belakang dengan kondisi yang sama sepertinya.
Seketika John pergi menghampiri dengan pergi ke sana bersamaan dengan datangnya Hovak. Lalu dengan gentle mereka semua meletakkan senjata yang dibawa dengan melakukan adu mekanik dengan tangan kosong. John yang kewalahan menghadapi Hovak yang mempunyai tubuh tinggi gede, dan akhirnya John menghantam kepalanya menggunakan batako hingga Hovak jatuh terkapar. Hal itu dimanfaatkan John untuk melepaskan Rahel dari ikatannya dan memberi pelukan. Ketika Hovak bangun, John menyuruh Rahel untuk kabur menyelamatkan diri, sementara dirinya akan melanjutkan duel babak kedua bersama Hovak. Dan tak lama Hovak pun keluar sebagai pemenangnya dan film pun selesai.